Minimal ada 7 orang yang paling hebat-hebat. Antara Al-Absi, Zuhair ibn Abi Salma, Umayyah bin Abi Salat. Jadi Umayyah bin Abi Salat itu tahu akan ada nabi terakhir. Nah, dia mengharapkan dia nabi, dia mengharap dia sendiri, dialah nabi. Akhirnya dia mengembara, selalu mengeluarkan syair-syair yang indah, yang fasih. Wa'alam anna kaunahu mu'jizan yumkinu bayanuhu min tariqain. Ketahuilah bahwa Quran itu mukjizat bisa diterangkan dari 2 sisi. Al-awwal ayyuqala inna hadzal Qur'ana la yakhlu haluhu min ahadi wujuh. Dalil pertama ialah bahwa sesungguhnya Quran ini tidak bisa lepas dari salah satu perspektif ya. Imma ayyakuna musawiyan li sa'iri kalamil fusuha au zaidan ala sa'iri kalamil fusuha biqadrin la yanqudul 'ada au zaidan ala biqadrin yanqud. Pertama, ada kalanya Quran itu sama dengan kalamnya para pujangga atau lebih dari para pujangga dengan kadar yang tidak mengurangi keadat tradisi, atau lebih dari kalam pujangga dengan kadar yang mengurangi. Wal qismal awwalani batilan fata'al thalith. Yang kedua awal itu itu batal, salah, tinggal yang ketiga. Wa innama qulna innahuma batilan, yang 2 tadi batal. Li'annahu law kana kadzalik lakana minal wajib an ayatu bimithli suratin minhu imma mujtama'in aw munfaridin. Yang pertama tadi, bahwa Quran sama dengan kalamnya atau ungkapan redaksi para pujangga yang hebat-hebat. Kalau demikian Quran menantang, ayo datangkan 1 surat. Kamu menjadi satu rame-rame atau kamu sendirian atau kamu satu-satu atau tim. Jadi tim atau kamu satu-satu. Ayo bikin 1 surat seperti Quran. Ini tantangan dari Allah ini. Kalau kamu anggap bahwa Quran itu sama dengan kalamnya para pujangga. Fa in waqa'at tanazu hasla khauf min adamil qabul fasyud wal hukam yuziluna syubhah. Kalau di sini pro kontra, tarik menarik telah terjadi dan jelas sekali tidak diterima, maka jelas sekali syubhat akan hilang, keraguan itu hilang. Akhirnya menetapkan Quran jauh lebih utama daripada kalamnya para pujangga. Wa dzalika nihayatun fil ihtijaj. Inilah maksimal ujung akhir dari hujjah. Liannahum kanu fi ma'rifatil lughah wal ittila' ala qawanin fasahah fil ghayah. Karena mereka para pujangga orang Arab sangat ahli tentang bahasa Arab dan sangat tahu tentang aturan bagaimana membuat bahasa yang fasih. Umayyah bin Abi Salat, Antar Al-Absi, Ibnu Maktum, Qus Al-Ayadi, Ka'ab bin Zuhair bukan Ka'abnya, Zuhair bin Abi Salma, bapaknya. Semua ada pujangga yang syairnya diakui oleh dunia Arab. Syairnya ditulis, digantung di dalam Ka'bah orang 7. Namanya Mu'allaqatis Sab'. Paham tidak? Ya dulu ada syair yang diakui seluruh dunia Arab. Seluruh orang Arab mengakui ini paling fasih. Itu orang 7. Orang 7 diakui. Syairnya digantung dalam Al-Mu'allaqat yang digantung. As-Sab' 7 jumlahnya. Lah mereka ini ditantang oleh Quran. Kalau kamu bisa silakan tiru Quran. Kamu tim atau kamu sendirian, sendiri-sendiri. Wa kanu fi mahabbati ibtali amri fil ghayah. Mereka tahu maksimal tentang kefasihan bahasa. Mereka senang bagaimana membuat dirinya hebat lah kira-kira itu. Hatta badalun nufus wal amwal wartakabu durul mahalik wal mihan.
Mereka kadang-kadang sering mengorbankan segala tenaganya, hartanya, dan menjalani segala tantangan al-mahalik, tantangan mihan fitnah. Wa kanu fil hamyati wal unfa ala haddin la yaqbalun haqq fa kaifal batil. Dan mereka punya sifat keperwiraan, sifat yang tidak mau kalah, tidak mau menerima kebenaran kecuali kebenaran yang benar. Kalau mereka salah pun akan konsekuen. Iya, saya salah. Apalagi menerima yang batil pasti akan menerima. Mereka ada punya jiwa yang jiwa apa namanya itu? Jiwa yang hebat, punya kepribadian. Orang tujuh punya kepribadian, nggak mau menerima yang rendah-rendah, punya kepribadian. Padahal diajak kesalahan, kebatilan, nggak mau. Punya kepribadian yang keras. Wa kanu fil hamyati wal unfa ala hadd la yabdul haqq fa kaifal batil. Wa kullu dzalika yujibul itan bima yaqdahu fi qawlihi wal mu'aradu aqwal qawadih. Nah, yang demikian itu sebenarnya mereka bisa dong mendatangkan redaksi yang seperti Al-Qur'an. Falamma lam ya'tu biha, maka ketika mereka tidak mampu mendatangkan seperti Quran, alimna azzahum anha, maka kita tahu mereka lemah dalam hal ini, nggak mampu. Fathabata annal Qur'ana la yumathilu qawlahum. Jelaslah bahwa mereka tidak mampu menandingi Al-Qur'an. Paham tidak? Ya, para pujangga minimal ada 7 orang yang paling hebat-hebat. Antara Al-Absi, Zuhair ibn Abi Salma, Umayyah bin Abi Salat. Jadi Umayyah bin Abi Salat itu tahu akan ada nabi terakhir. Nah, dia mengharapkan dia nabi, dia mengharap dia sendiri, dialah nabi. Akhirnya dia mengembara, selalu mengeluarkan syair-syair yang indah, yang fasih. Taunya Muhammad jadi nabi, dia gondok. Qila nantinya Islam, wakilah enggak. Qila nanti masuk Islam, tapi wakilah enggak masuk Islam. Masalah itu masalah sebenarnya saya yang nabi itu. Umayyah bin Abi Salat. Kalau Qus al-Ayadi mencari Tuhan, mencari kebenaran sampai ke mana? Oh, bukan Qus ya, itu saya Amr bin Nufail. Kalau Qus al-Ayadi enggak sampai ketemu Nabi Muhammad, enggak sampai ketemu semua orang 7 nih, ketemu semua. Tapi enggak masuk Islam juga enggak masuk Islam. Ketemu semua. Nanti yang akan Nabi Muhammad kan di apa namanya? Di blokade, di boykot Bani Hashim oleh Quraisy. Di Syib Amir, jurang Syib Amir, sekarang udah nggak ada, udah jadi Syib Amir udah jadi jalan tol. Tidak boleh berhubungan dengan Bani Hashim. Baik yang sudah Muslim maupun yang nggak Muslim seperti Abu Thalib nggak Muslim, dia karena ngeblok Muhammad ikut kena boykot. Apa? Tahun pertama Abu Thalib meninggal. Tahun kedua Khadijah meninggal. Di situ Rasulullah sangat malam-malam ada yang kasihan. Abu Jahal sudah tidur, tokoh-tokoh Quraisy sudah tidur, ada yang jual beli ke Nabi Muhammad, ke Bani Hashim. Malam-malam, maka disebut Suqul Lail. Sudah nggak ada juga Suqul Lail sekarang. Kalau saya di sana masih Suqul Lail. Sekarang udah nggak ada juga. Kalau disebut pasar malam, bukan pasar malam hura-hura, bukan. Hubungannya waktu malam. Nah, 3 tahun si tokoh-tokoh penyair ini berontak pada Quraisy, pada Abu Jahal. Tuh lihat tuh Bani Hashim, kamu kenyang Bani Hashim kelaparan. Kamu enak-enak betul Bani Hashim. Teman-teman kita juga kelaparan di Sa'ib Bani Amir. Keluarkan. Lepaskan. Nah, itu yang protes syair-syair, penyair-penyair walaupun enggak masuk Islam. Karena kemanusiaan. Akhirnya Nabi Bani Hashim dilepas dari pemblokiran tadi atau pembekotan tadi. 3 tahun. Terus Nabi mencoba dakwah ke Taif. Ke Taif, sebulan di sana malah diusir dan dilempari batu. Dari batu pulang dari sana minta suaka pada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi masih musyrik. Nabi Muhammad ada rasa takut masuk ke Mekah.
kontaknya dengan, nggak tahu kontaknya dengan apa. Walhasil kontak pada Mut'im, saya mau pulang ke Mekah, minta dilindungi ya. Oke, masuk Muhammad, saya jaminannya. Ini artinya apa? Artinya orang Islam di sewaktu-waktu darurat boleh minta perlindungan kepada non Muslim. Ini dalilnya. Waktu dalilnya Saudi minta perlindungan kepada Amerika ketika perang dengan Irak, itu dalilnya, itu pakai dalilnya. Dah, baru nyampe kota Mekah, baru datang. Besoknya Jibril datang mengajak Isra Mi'raj. Pulang dari Isra Mi'raj wajib sholat, itu bulan Rajab, Roah, Syaban, Ramadan, Zulhijjah ketemu dengan orang Yathrib, 12 orang masuk Islam. Orangnya 12 pulang ke Yathrib menyebarkan Islam. Tahun depan 73 orang masuk, datang baiat pada Nabi Muhammad, mengajak hijrah. Udah pindah aja ke Yathrib. Jangan sini 73 orang itu. Akhirnya terjadi hijrah ke Yathrib. Ya, waktu 3 tahun itu makan seadanya itu. Bani Hashim, bukan hanya Nabi Muhammad, Bani Hashim, seluruh Bani Hashim, termasuk Abu Thalib yang belum Islam, yang nggak Islam. Abu Thalib sampai wafat nggak Islam, sampai mati nggak Islam. Bapaknya Sayyidina Ali. Tapi melindungi Nabi Muhammad, melindungi. Kalau Hamzah pulang dari berburu masuk kota Mekah, melihat Abu Jahal CS ngerjani Muhammad ponakannya, tergugah, dia masuk Islam. Begitu pula Umar masuk Islam baru pulang dari berburu. Kalau Abu Thalib, saya mati nggak masuk Islam, saya mati. Tapi melindungi ponakan. Kalau Abu Lahab memusuhi, paman juga itu, paman juga Abu Lahab tuh. Abu Lahab, Abu Thalib, Abdullah, kakak adik semuanya. Siapa namanya? Abu Thalib, Abu Lahab namanya siapa? Abu Lahab? Alah, lupa. Kalau Abu Thalib namanya di Barzanji ada dulu. Wa anna tafawuta baina wa baina qaulihim laisa tafawutan mu'tadan. Perbedaan terpaut, barangkali bahasa terpaut itu ya, tafawut. Perbedaan antara Quran dan kalamnya mereka bukan tafawut yang biasa, mu'tad bukan, tapi huwa idzan tafawut naqidul lil 'adah. Sangat nyimpang dari tradisi, dari adat, dari yang ada lah. Bukan saingan, bukan tandingan, bukan. Jadi Quran dilawan dengan syairnya mereka, bukan tandingannya, bukan. Kalau syair masih biasa, mereka kalah, mereka menang, masih gitulah. Jadi dengan Quran angkat tangan mereka. Fa wajaba ayyakuna mu'jizat, disitulah Quran ada mukjizat.